Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ya Rasul kau bawa cahaya menyinari alam buana, bumi tak
Bapak Pembina Majelis Ta'lim, Manajer Kebun Terangkan, Bapak Manajer PKS Terangkan, Ma'alum, Bapak-bapak, Ibu, karyawan pimpinan, pengurus Majelis Ta'lim, Kebun dan PKS Terangkan, dan seluruh panitia. Selanjutnya yang kita hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu, hadirin sekalian, baik tetamu maupun undangan. Marilah kita buka sama-sama dengan membaca basmalah dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Semua para hadirin sekalian, untuk mempersingkat waktu, marilah kita masuki tertib acara pada malam ini. Adapun acara yang pertama, pembukaan oleh protokol yang telah berlalu. Acara yang kedua, pembacaan Kema Walulillahi. Kita panggil keluarga kita, Mahmud Iljada dan Dina Aulia Zahra. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mentor gue. Allah ini hadir imani wa nasab. Wassalatu wassalamu ala man akhlaquhul Qur'an. Senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan dan kesehatan kepada kita semua hingga pada malam hari yang penuh berkah ini. Tanpa halangan apapun juga kita mengangkatkan dengan niat yang teguh dari tempat kediaman masing-masing menuju majelis yang penuh barokah ini dalam acara memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1437 Hijriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum. Yang saya hormati Bapak Pimpinan Perusahaan Manajer Kebun dan PKS Terantang serta seluruh hadirin dan hadirat turut serta dalam menyelenggarakan ayat 56. Allah menceritakan tentang balasan bagi orang-orang yang berbuat dosa di dunia. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ketika manusia dilaknatku, tidak ada lagi yang dapat mereka lakukan kecuali hanya berteriak dan menangis karena azab yang diberikan oleh Allah. Dari dikunci, Masya Allah, na'udzubillahi min dzalik. Hadirin, coba bayangkan di dunia saja kita apabila terkena api atau air mendidih, bagaimana rasanya? Sungguh pedih kan? Apalagi di neraka, amat dahsyat. Sungguh amat dahsyat. Oleh karena itu, marilah kita hindari perbuatan dosa. Perbanyaklah istighfar dan amal soleh agar kita tidak termasuk orang-orang yang menyesal di akhirat nanti. Hadirin sekalian, mau beristighfar dengan ikhlas? Mau Bu? Mau Pak? Mari kita beristighfar bersama-sama. Ikuti Diva ya. Alhamdulillah, alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri
wahul berkat insan yang tahu kawali sama Pak yang terhormati rekan kami manajer kebun Kerangka, manajer kebun Tanggung, manajer kebun Amora, beserta seluruh rombongan yang hadir. Yang kami hormati Bapak Akses dan pimpinan Balai Kebun dan Pabrik serta kebun tetangga, dan yang kami sayangi seluruh karyawan-karyawati dan anak-anak kami yang kami cintai. Selanjutnya yang kami hormati Bapaknya kami Insinyur Haji Khairuddin yang beliau adalah dari kebun tetangga, alhamdulillah hadir pada malam ini di Jogja kita ini. Dan khusus kepada Al-Ustaz Bapak Dr. Sayyidul Amin. Alhamdulillah puji dan syukur karena Allah Ta'ala yang insyaAllah pada malam ini kita juga melaksanakan suatu aktivitas untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, dan semoga segala sesuatunya Allah selalu meridhoi kita dan selalu dan Muhammad SAW. Pada kesempatan ini terima kasih kepada panitia yang telah melaksanakan suatu aktivitas acara ini, dan segala sesuatu kami atas saya berterima kasih. Yang di sini saya juga sangat terkagum dengan apa yang diwacanakan oleh panitia dengan tema. Kalau kita membaca temanya dengan memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, kita jadikan Nabi Muhammad SAW sebagai uswah dalam kehidupan menuju insan PDP yang berkualitas. Saya sedikit mengupasnya, tapi saya tidak berkaya dari Pak Al-Ustaz lebih banyak. Kenapa filosofi Rasulullah SAW itu banyak? Saya sangat terkejut kenapa Rasulullah pada saat kehidupan di heterogen, pada saat beliau hijrah dari Mekah ke Madinah, itu masyarakat yang heterogen, tapi Rasulullah memberikan contoh yang terbalik. Di antaranya beliau membangun sarana ibadah, di antaranya beliau membangun pasar, di antaranya beliau membangun sumur. Ini intinya, filosofinya adalah suatu kebersamaan. Ya, kalau bisa Ustaz sampaikan sama kami, kenapa? Kami sangat yakin dan percaya kalau kita komit dan statement dengan terhadap apa yang dilakukan Rasulullah SAW, pasti kita akan damai, kita akan baik. Kenapa? Memang agama Islam adalah rahmatan lil alamin. Ya Allah, bagaimana Rasulullah sebagai pemimpin yang adil, bagaimana tingkah laku dan pola pikir, bagaimana tindak lanjut di dalam kehidupan yang heterogen ini, beliau bisa menunjukkan yang terbaik. Dan memang insya Allah Pak Ustaz nanti pakarnya untuk membelah filosofi terhadap kehidupan Rasulullah, sehingga itu menjadi pedoman kehidupan kita bersama, dan mudah-mudahan insya Allah akan dapat kita laksanakan dan amalkan. Mudah-mudahan PT selalu dalam kondisi yang terbaik. Amin. Apa yang disampaikan Pak Ustaz, dan mudah-mudahan pertemuan dan harapan kita bersama, apa yang disampaikan oleh Pak Ustaz, insya Allah menjadi bekal bagi kita untuk kemudian hari. Amin. Dan saya ingin taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Pertama-tama puja syukur kita sampaikan kehadiran Allah Rabbul Jalil, sebab dengan rahmat, kudrat serta iradatnya kita masih lagi diberi nikmat hidup. Semoga kehidupan kita hari ini lebih baik dari hari yang lalu. Kehidupan kita hari esok akan lebih baik dari hari ini. Selawat beriring salam kita mintakan kepada Allah agar tetap ditujukan kepada Rasulullah Habibullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sama-sama kita muliakan para pimpinan PTPR 5 yang ada di Tarantam dan kebun-kebun sekitarnya. Tadi ketika Pak Sembiring menyampaikan kata sambutan, orang-orang di sebelahnya menyatakan sudah cocok jadi kabar. Tapi saya berpikir lain. Ketika Pak Sembiring ngomong tadi, saya pikir Pak Sembiring sudah cocok jadi ustaz. Bapak-bapak dan ibu-ibu, para undangan yang berbahagia, saya sependapat dengan Pak Sembiring tadi bahwa tema ini cukup bagus, dan inilah hakikat dari tema pelaksanaan Maulidul Rasul. Rasul itu diutus untuk ditiru, dicontoh. Maka ayat yang saya bacakan tadi, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, sungguh telah datang kepada kamu seorang rasul min anfusikum. Ulama-ulama tafsir berbeda pendapat menjelaskan apa arti min anfusikum. Ada yang menyatakan min anfusikum itu rasul yang diutus kepada orang Arab, dia mestilah berbangsa Arab. Sebab Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pertama kali diutus di tengah-tengah kaum yang kebetulan bersuku Arab, berbahasa Arab. Maka min anfusikum itu artinya dia mesti orang Arab. Kan tidak mungkin Rasul diutus kepada orang Arab, tapi Rasul itu orang Siantar, tak bisa. Bahasanya berbeda. Istilah, saya katakan orang Siantar karena saya orang Siantar. Istilah orang Minangnya, ini yang disebut dengan main bau balang ke balang, mau umpat kuibah. Tapi sebahagian ahli tafsir yang lain menyatakan min anfusikum itu artinya min jinsikum. Manusia itu, Rasul itu yang diutus pertama, yang diutus pada saat itu, yaitu Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia adalah manusia seperti kita. Kenapa manusia seperti kita? Agar semua manusia bisa menirunya. Ini merupakan jawaban terhadap cemeh atau pembangkangan yang diucapkan orang kafir Quraisy ketika Rasul mendeklarasikan dirinya sebagai utusan Allah. Apa kata orang kafir Quraisy pada waktu itu? Masa Muhammad menjadi Rasul?
Dia makan seperti kita, dia minum seperti kita, dia ke pasar seperti kita, dia menikah seperti kita. Apa beda Muhammad dengan kita? Kalau Allah memang mau menurunkan Rasul, dia pasti menurunkan malaikat menjadi Rasul. Apa mungkin malaikat menjadi Rasul? Tidak. Kenapa tidak mungkin? Sebab malaikat tidak mungkin kita tiru. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, malaikat itu tidak makan. Bagaimana kita orang yang makan meniru malaikat yang tidak makan? Sedang untuk tidur, bagaimana kita meniru malaikat yang tidak tidur? Sementara ibu-ibu ketika ustaz ceramah masih ada yang tertidur. Susah. Malaikat tidak menikah. Sementara bapak-bapak ini walau PNS, kalau tidak terikat dengan peraturan, sudah berapa kali menikahnya. Jadi nggak mungkin kita meniru malaikat kalau malaikat itu menjadi Rasul. Maka Rasul itu min anfusikum. Dia harus orang seperti kita. Ini yang dikatakan oleh Profesor Dr. Mustafa Asqilani, salah seorang intelektual hebat di India. Katanya, kelebihan Rasulullah itu dia datang seperti manusia seperti kita, sehingga kita bisa mencontoh dan menapak jelas. Berbeda dengan Rasul-Rasul yang lain. Rasul yang lain terlalu banyak perilakunya yang tidak manusiawi. Nabi Isa tidak menikah. Nabi Musa terlalu banyak ditunjukkan keistimewaan-keistimewaan. Sementara Rasulullah SAW persis seperti manusia biasa. Coba ibu dan bapak-bapak bayangkan keistimewaan Rasul karena dia manusia biasa. Dia menikah, artinya dia menjadi suami. Maka tidak ada alasan bagi kita para suami tidak meniru Rasul. Sebab Rasul pernah menjadi suami. Rasul punya anak, dia menjadi ayah, dia menjadi orang tua. Maka tidak ada alasan bagi kita para suami tidak bisa meniru Rasul. Sebab Rasul pernah menjadi ayah. Tidak ada alasan bagi kita para ayah untuk tidak meniru Rasul. Sebab Rasul pernah menjadi ayah. Melalui semua etape yang dilalui oleh manusia, sehingga tidak ada alasan bagi manusia untuk tidak meniru Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya teringat itu ketika Rasul meninggal dunia, para sahabat yang laki-laki berkumpul, Rasul sudah tidak ada. Sementara kita akan mengalami banyak permasalahan. Sebagai suami, kita harus meniru Rasul. Tapi bagaimana? Rasul sudah tidak ada. Apa kata para sahabat waktu itu? Ada caranya. Mari kita belajar menjadi suami yang baik kepada istri Rasul. Siapa itu? Aisyah. Para sahabat pergi ke rumah Aisyah. Sampai di rumah Aisyah mereka bertanya, wahai ibu orang yang beriman, kami ini para sahabat laki-laki ingin menjadi suami yang baik, tapi Rasul sudah tidak ada. Tolong ceritakan kepada kami bagaimana Rasul menjadi suami. Apa kata Aisyah pada waktu itu? Kamu tidak akan mampu menjadi suami bagaimana Rasul menjadi suami. Sahabat bilang, kalau kami tidak mampu mengikuti 100%, 75% pun akan kami coba. Tolong ceritakan bagaimana Rasul menjadi suami. Apa kata Aisyah pada waktu itu? Ada satu cerita bagus.
bagaimana Rasul mensosokkan dirinya sebagai suami. Apa itu? Suatu malam Rasul pernah tidur di rumah, tapi sesudah Isya Rasul ngomong, Aisyah, malam ini aku tidur di rumah, tapi mungkin pulang terlambat sebab ada rapat di rumah sahabat. Aku pergi, tutup pintu. Nanti kalau aku pulang akan tutup pintu. Rasul keluar, Aisyah menutup pintu. Jam 12 malam lewat, Rasul pulang. Sampai depan pintu, ditolak pintu, terkunci. Diketuk Rasul pintu. Assalamualaikum. Tak terdengar jawaban. Diketuk yang kedua. Assalamualaikum. Tak terdengar jawaban. Diketuk yang ketiga. Tidak ada jawaban. Apa yang dilakukan Rasul? Dibukanya jubahnya, dikembangkannya di depan pintu. Rasul tidur di depan pintu. Jam 3 pagi, Aisyah terbangun mau sholat tahajud. Dipulurkannya tangannya ke kiri, tidak ada Rasul. Ibu itu tahu kalau ibu bangun tengah malam, suami hilang dari tempat tidur, itu macam-macam pikiran kita. Sebab kadang-kadang suami sekarang banyak kecerdasannya di bawah kunci. Di bawah kunci. Saya berani katakan demikian, sebab rumah saya itu pernah didatangi kunci. Entah siapa yang menyampaikan, wallahu a'lam. Datang sakit, bersih-bersih, berair matanya. Kami rawat hampir 2 bulan, tidak juga baik. Kata istri saya, udahlah ya, buanglah kunci itu jauh-jauh. Nanti penyakitnya kena dengan anak kita. Saya pikir-pikir ya tidak. Akhirnya waktu saya mau bikin kampus, saya masukkan kunci itu dalam buku. Sampai ke kampus saya buka di dekat kantin. Karena saya pikir kalau kunci diletakkan di kantin, minimal makannya aman. Kalau tempat tidurnya pandai-pandai lah dia berat. Saya letakkan, seminggu aman, 2 minggu aman, sebulan aman, 2 bulan lebih sedikit kunci itu kembali ke rumah saya. Padahal jarak kampus dengan rumah saya itu lebih kurang 4 km, 4.000 meter. Artinya apa? Kunci 4.000 meter dia bisa pulang ke rumahnya dan bisa membedakan mana rumah orang lain, mana rumah suami. Sementara banyak suami pada hari ini antara kamar istrinya dengan kamar pembantu tidak lebih dari 7 meter, tapi malam sering salah masuk kamar. Ini menandakan kecerdasannya di bawah kunci. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, ketika itu Aisyah teringat Rasul sudah ngomong kalau dia pulang lambat, dibukanya pintu rumah, nampak Rasul tidur di depan pintu. Aisyah nangis, ya Rasulullah, wahai suamiku, bangun. Apa kata Aisyah? Kenapa tidur di luar? Kenapa tidak kau bangunkan aku? Kata Rasul, sudah dibangunkan. 3 kali tutup pintu, kau tidak terbangun. Mungkin engkau terlalu letih di siang hari sehingga sangat lelah di malam hari. Tidak tutup yang keempat. Kenapa? Aku khawatir kalau tutupan yang keempat akan mengganggu tidur. Daripada tidurmu terganggu, biarlah aku tidur di depan pintu. Saya mau tanya dari ibu hati yang paling dalam kepada ibu-ibu yang hadir, ada nggak suami ibu-ibu yang seperti itu? Tahu kan dijawab? Saya tahu jawabannya. Begitu betul Rasulullah. Jadi kita meniru Rasul, menapakiasi, menjadikan uswah, jangan yang besar-besar dulu. Start from the simple one. Kita mulai dari yang simple-simple.
melihat para suami pergi menjumpai Aisyah, istri-istri sahabat berkumpul. Suami kita belajar dari Aisyah bagaimana menjadi suami yang baik. Masa kita tidak mau belajar kepada Fatimah bagaimana menjadi istri yang baik? Kenapa demikian? Masa mungkin suami kita saja yang masuk surga, kita tidak masuk surga? Lalu bagaimana? Kita kumpul rame-rame, kita pergi ke rumah Fatimah, bertanya kepada Fatimah bagaimana menjadi istri yang baik seperti yang diajarkan oleh Rasulullah. Para istri pergi ke rumah Fatimah. Sampai ke rumah Fatimah mereka bertanya, wahai istri Rasulullah, ayahmu Rasulullah pasti pernah mengajarkan kepadamu bagaimana menjadi istri yang baik. Tolong ceritakan kepada kami agar kami semua bisa menjadi istri yang baik. Apa kata Fatimah? Iya, ayahku ada mengajarkan bagaimana menjadi istri yang baik. Bagaimana ceritanya? Kata Fatimah, suatu hari bawa anakku Hasan dan Husain ke rumah kakeknya Rasulullah. Begitu bertemu dengan cucunya, Rasul berubah seakan-akan dia bukan lagi Rasul. Dia persis seperti anak-anak yang bergelut dengan anak-anak. Dipeluknya cucunya, diciumnya, bergelut. Ketika itu sahabat terkejut. Ada sahabat yang ngomong, ya Rasul, kau cium cucumu, kau peluk cucumu. Iya, kau pernah mencium cucumu? Tidak. Apa kata Rasul? Man la ya'ab la yu'ab. Orang yang tidak mengasihi, dia pasti tidak akan disayang. Dengan tiba-tiba kata Fatimah, lewat seorang perempuan di depan rumah Rasul. Rasul memanjangkan lehernya, Fatimah, Fatimah, perempuan itu besok masuk surga. Kata Fatimah, timbul cemburu dalam jiwa. Ayahku Rasulullah, ibuku perempuan pertama masuk Islam, suamiku laki-laki pertama masuk Islam dari kelompok anak-anak Ali bin Abi Thalib. Tapi kenapa ayahku menyatakan perempuan itu yang akan masuk surga? Kenapa bukan aku? Kata Fatimah, 3 hari berturut-turut aku datang ke rumah perempuan itu, melihat perilakunya dari pagi sampai ke sore. Hari pertama kulihat biasa-biasa saja, hari kedua biasa-biasa saja, hari ketiga biasa-biasa saja, hari keempat aku tidak sabar. Tanya pada perempuan itu, ayahku Rasulullah menjamin engkau masuk surga, tapi amalmu biasa-biasa saja. Tolong ceritakan pada kami, apa amal yang istimewa? Perempuan itu bingung. Kata perempuan itu, tidak ada. Apa yang kau lihat, itulah amal. Tidak mungkin, tidak mungkin, tidak. Akhirnya perempuan itu terdiam. Lalu dia tersenyum. Apa kata perempuan itu? Ada satu amal yang tidak kau lihat. Itulah mungkin menyebabkan aku dijamin ayahku masuk surga. Apa itu? Pagi sebelum matahari terbit, suamiku keluar rumah mencari nafkah. Begitu dia mau keluar, kusambut dengan senyum. Tapi sebelum dia keluar, aku tegak di depan dia. Kukatakan pada suamiku, aku sanggup lapar. Anak-anak juga sanggup lapar. Aku sanggup miskin. Anak-anak juga sanggup miskin. Tapi aku dan anak-anak tidak sanggup masuk ke dalam neraka. Oleh karena itu, jangan coba-coba kau bawa ke rumah ini rezeki yang halal. Begitu istri-istri sahabat tegak depan pintu. Suamiku, jangan main-main. Jangan coba bawa rezeki yang halal ke rumah ini. Tapi sebagian ibu-ibu banyak juga yang seperti itu. Ketika suami mau keluar, dia tegak di depan pintu. Bang, jangan pulang kalau tidak bawa duit. Halal-halal nanti. Begitu bedanya.
kedua, kata perempuan tadi, setelah matahari terbenam, suamiku pulang dari tempat kerja. Begitu dia pulang, itu sambut dengan senyuman. Sesudah itu dia naik ke rumah. Begitu dia naik ke rumah, itu sambut dengan 3 senjata. Apa itu? Begitu dia duduk, mengeluarkan senjata yang pertama, segelas air putih, kuberikan padanya, dia pun minum. Selesai minum, kukeluarkan senjata yang kedua. Apa itu? Kipas. Sambil kami bercerita, kipas suamiku, dia pun tertidur. Begitu dia bangun, kukeluarkan senjata yang ketiga. Apa itu? Pelepah kurma satu asal. Kuberikan pada suamiku. Suamiku ini pelepah kurma. Dia tertidur. Apa katanya? Untuk apa pelepah kurma ini? Suamiku, kalau semenjak kau pergi di pagi tadi sampai kau pulang di malam hari, ada perilaku yang tidak sesuai dengan hatimu. Ini pelepah kurma, pukul rata. Pertanyaannya adalah pada bapak-bapak, ada nggak istri bapak-bapak yang seperti ini? Kurang. Artinya apa? Islam sesungguhnya mengajarkan para suami untuk mencintai istrinya dengan sepenuh hati. Pada sisi yang lain, istri juga di pengadilan agama Pekanbaru. Saya tanya dengan dia, tahun 2014 yang lalu, berapa banyak kasus perceraian di Pekanbaru? Dia nggak tahu. Besok lalu saya kirim. Besok dikirimnya. Saya terkejut. Ada beberapa ribu kasus perceraian yang kalau dibagi 364 hari ini di Pekanbaru, setiap 1 hari ada 7 sampai 8 orang yang bercerai. Yang paling lucu di Pekanbaru sekarang, mayoritas yang mengajukan gugatan cerai adalah istri. Dan yang paling hebat lagi, kasus perceraian di Pekanbaru meningkat ketika para guru sudah menerima sertifikasi. Luar biasa sekarang. Apa yang terjadi di institusi keluarga kita? Ada mutiara yang hilang. Apa itu? Sifat qanaah sudah tidak ada. Suami kehilangan sifat qanaah. Apa itu qanaah? Kalau diucapkan dalam bahasa agama agak bertele-tele. Karena saya dosen filsafat, saya lebih mudah menjelaskannya secara filsafat. Qanaah itu definisinya, kalau kita tidak bisa mendapatkan apa yang kita cintai, cukup cintai apa yang sudah kita dapatkan. Itulah qanaah. Jangan bandingkan hidup kita dengan hidup orang lain. Sekarang ini yang bilang, jiran sebelah rumah sudah merenovasi rumah, paksa suami merenovasi rumah. Kita lupa kalau orang sebelah rumah itu topi sawit, sementara suami kita tukang godok sawit. Tidak beda. Orang sebelah rumah sudah mengganti Honda dengan mobil, paksa suami beli mobil. Kita lupa kalau orang sebelah rumah itu konglomerat, sementara suami kita cuma sendiri yang melarang. Susah kan? Islam menyuruh kita bersifat qanaah, syukuri apa yang ada. Bapak-bapak harus qanaah, ibu-ibu juga harus qanaah. Ibu-ibu dapat suami kurus, alhamdulillah, suami saya kurus. Kenapa alhamdulillah? Qanaah. Kenapa qanaah? Karena dia kurus, sedikit makan. Dapat suami gemuk, perlu kita marah? Jangan. Alhamdulillah, suami saya gemuk. Kenapa alhamdulillah? Qanaah. Kenapa qanaah? Karena suami saya gemuk, saya bersyukur. Kenapa bersyukur? Kalau banjirlah talang kami, maka tidak perlu membeli lampu. Aman. Bapak-bapak juga demikian, harus punya sifat qanaah. Dapat istri cantik, alhamdulillah.
Mujur nggak dapat di lahir, malah nggak dapat di tulang, dapat istri jelek. Perlu kita marah-marah, jangan bersyukurlah kalau kita dapat istri jelek. Kenapa? Sebab tak ada laki-laki lain yang mau kecuali kita. Bilang kita dulu. Berapa banyaknya bapak-bapak yang sudah level manajer ke atas, yang sering dinas keluar, kalau istri kita cantik, pakai kepala kita 3 hari macam 3 tahun. Tapi kalau istri kita jelek, jangankan 3 bulan, 3 tahun tidak akan aman. Jadi segala sesuatu itu harus dipandang dari aspek positif tinggi. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, ini kenapa Rasul itu manusia biasa? Agar kita bisa menirunya dalam segala aspek dan lini kehidupan. Rasul pernah menjadi pemimpin. Kita orang Islam bisa meniru Rasul kalau kita menjadi pemimpin. Berbeda dengan saudara-saudara kita yang beragama Buddha. Pemimpin mereka, nabi mereka, Siddhartha Gautama, begitu mendapat wahyu di pokok Bodhi, tidak pernah keluar dari tempat pertapaannya. Dia tidak pernah menjadi pemimpin. Lalu bagaimana saudara kita yang beragama Buddha menjadi pemimpin, sementara anak bingung, siapa yang mau ditimunya? Saya sudah jadi ayah. Kenapa? Isa tidak pernah menjadi ayah. Begitu menjadi opung, makin bingung sebab Isa tidak pernah menjadi opung. Rasul melalui itu semua sehingga siapapun kita bisa meniru Rasul. Memulai meniru Rasul dari hal-hal yang sederhana. Dalam kehidupan berumah tangga, di samping menjadi suami, menjadi orang tua, kita harus meniru Rasul. Saya terkejut itu, di dekat rumah saya ada istri. Kepala sekolah SD-nya pernah datang ke rumah saya bilang, Pak Ustaz, macam mana ini sekarang? Kenapa? Kemarin kami menangkap anak-anak kelas 5 dan kelas 6 tertawa dalam kelas. Kami pikir ada rukun. Ternyata 7 orang itu baru siap menghisap lift. SD sudah mengkonsumsi narkoba kelas rendah. Masalahnya lem itu kan luar biasa bahayanya. Kalau kelas 5 SD, kelas 6 SD sudah menghisap lem, apa yang terjadi di otaknya 5 atau 10 tahun yang akan datang. Maka selaku orang tua, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, itu Rasul, bagaimana Rasul mendidik anak. Pendidikan anak yang diajarkan Rasul kepada kita itu sangat simpel. Siapa saja bisa melakukan. Kata Rasul, kalau mendidik anak itu ikuti cara pendidikan berdasarkan umurnya. Apa maksudnya? Ketika anak berumur 1 sampai 7 tahun, anak itu manjakan. Apa dimintaannya kasih? Sebab anak umur 1 sampai 7 tahun belum banyak permintaan. Saya belum pernah mendengar anak umur 4 tahun minta Innova pada ayahnya. Belum ada itu. Apalagi minta Ferrari, tidak mungkin. Paling minta martabak, coklat, SD. Jadi kata Rasul 1 sampai 7 manja. Tapi ingat, kata Rasul ini melalui Ali bin Abi Thalib. Kata Ali bin Abi Thalib itu, ketika anak berumur 8 sampai 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 sampai 15 itu tidak bisa dibacakan. 8 sampai 15 anak harus dididik dengan penuh kedisiplinan. Kalau dia punya handphone, pastikan siapa yang sering ditelepon. Kalau dia punya iPad, punya gadget, pastikan ibu dan bapak tahu website apa yang sering dibuka. Kalau dia keluar rumah dengan siapa, tujuannya kemana. 8 sampai 15 disiplin. Di sini
masa pergoncangan di jiwa anak. 16, 17, 18 sampai 22 tahun kata Allah tidak bisa lagi keras. Ketika anak sudah umur 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, cara mendidiknya berubah. Rangkul anak, anggap anak seperti sahabat. Putri-putri kita harus menjadikan ibunya teman Tuhan. Putra-putra kita harus menjadikan ayahnya teman berdiskusi. Ketika kita punya anak umur 16 sampai 22 tahun, ibu dan ayah harus tahu apa yang ada di kepala anak-anak kita. Kita harus menjadi sahabat bagi anak-anak. Apapun yang terjadi, diskusi dengan anak-anak. Mau ganti mobil, kumpulkan anak. Mobil kita sekarang ini, ayah punya mobil, bagaimana kalau kita ganti? Kalau kita ganti, mobil apa yang mau renovasi rumah, panggil anak, ajak dia berdiskusi. Mau beli furniture, mau beli plafon, panggil anak, ajak dia berdiskusi. Kalau anak kita sudah berumur 23 tahun ke atas, kata Ali, begitu anak berumur 23 tahun ke atas, sudah bisa dilepas. Orang tua hanya punya 2 tanggung jawab. Yang pertama, menasihati kalau dia silap dan salah. Yang kedua, senantiasa berdoa kepada Allah agar anak-anak tetap mendapat petunjuk. Kadang-kadang kesalahan kita mendidik anak tidak mengikuti etape-etape ini. Anak dimanjakan sampai umur 15. Umur 16 baru disuruh sholat. Kalau perempuan umur 16, badannya sudah lebih besar dari badan ibunya. Kalau dipaksa, dia sudah bisa lari dari rumah. Kalau anak laki-laki kita umur 16, pangkal lengannya itu sudah lebih besar dari pangkal lengan ayahnya. Kalau dipaksa, dia sudah bisa melawan. Maka kalau mau berhasil mendidik anak, mulai mengikuti etape-etape kan. Memanjakan silakan 1 sampai 7. 8 sampai 15 disiplin. 16 ke 22 anggap dia seperti sahabat. Teman bermain, teman berbicara, teman berdiskusi. 23 tahun anak sudah bisa dilepas. Ini cara Rasul mendidik anak yang harus kita tapak pilasi, kita contoh dalam kehidupan sehari-hari. Begitu juga Rasul maupun Al-Quran banyak menjelaskan kepada kita bahwa cerdas atau tidak cerdasnya anak itu seringkali ditentukan oleh makanan yang mereka atur. Maka Al-Quran menyatakan kalau kita ingin punya anak yang cerdas, ada 2 komponen penting yang ada dalam makanan anak-anak kita. Apa itu? Yang pertama halalan, yang kedua thayyiban. Apa itu halalan? Beri anak-anak makanan yang bersumber dari rezeki yang halal. Halal terbagi 2, ada halal mendapatkannya, ada halal dari segi zat makanan itu sendiri. Kenapa makanan halal ini penting? Saya sering mengulang-ulang. Makanan yang kita makan itu mempengaruhi cara berpikir kita. Orang yang makan yang halal, cara berpikirnya pasti akan berpikir tentang yang halal. Sementara orang yang makanan yang halal, cara berpikirnya akan merepet-merepet kepada yang halal. Bahkan saya pernah ceritakan dengan Pak Sendiri di rumahnya, jangankan makanan yang halal, makanan yang halal kita makan, itu kadang-kadang mempengaruhi cara berpikir kita. Halal mempengaruhi juga apalagi yang halal. Apa buktinya? Di kebun PKS Taman ini, saya yakin ada bermacam-macam suku. Kita tahu sifat-sifat tiap suku berdasarkan makanan kesukaan mereka. Apa buktinya? Orang Batak. Apa makanan kesukaan orang Batak? Daun bitugu. Kalau ada orang Batak yang nggak makan daun bitugu,
lagi kebacaannya. Cuma sekarang istri saya di rumah juga menyatakan daun ubi tumbuh sudah banyak didapatkan. Sekarang yang ada cuma daun ubi blender. Tapi sama lah. Apa hubungan perilaku orang Batak dengan makanan kesukaannya daun ubi tumbuh? Ada. Daun ubi tumbuh itu daun ubi diletakkan di air, dikasih insum, dikasih limbah, ditumbuk halus-halus. Begitu sudah hancur, diletakkan di kuali, dikasih santan, dimasak. Begitu dimasak, masak, didinginkan. Mulai dingin, dipindahkan ke tempatnya. Dan itu menjadi makanan kesukaan orang Batak. Apa hubungannya? Sifat orang Batak persis seperti daun ubi tumbuh. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak makan daun ubi tumbuh malam, bagaimana bentuk masuk cakap besok pagi, begitulah bentuk keluar. Sifat orang Batak persis seperti itu. Apa yang di perut, itu yang di mulut. Apa yang di luar, itu yang di dalam. Orang Batak tidak pandai berdendam. Kalau ada orang Batak berdendam, itu orang Batak yang sudah kehilangan kebataan. Beda dengan orang Aceh. Ada orang Aceh sih. Apa makanan kesukaan orang Aceh? Kunyit. Orang Aceh tidak bisa dipisahkan dari kunyit. Dulu daun purba itu ditipu oleh Soekarno. Soekarno itu orang Jawa. Sampai sekarang orang Aceh paling benci dengan orang Jawa. Aceh itu pendendam. Orang Minang, ada orang Minang di sini. Apa makanan kesukaan orang Minang? Radang. Radang itu intinya daging, tapi daging sedikit. Maka itu tambah dengan ketan atau tambah dengan ubi. Waktu saya sekolah Jawa di Padang Panjang, bahkan ada rendang dicampur dengan kacang. Yang nggak boleh sedikit apa? Bumbu. Bikin rendang, jangan coba-coba kurang bumbu. Kalau kurang bumbu, tidak jadi rendang. Intinya daging sedikit, tapi bumbu sedikit. Itulah sifat asli orang Minang. Kalau mengesek, intinya segetek, bumbu tidak tambah banyak. Tapi Minang begitu. Makanya kalau kawan kita orang Minang, kalau dia datang ke rumah kita pagi, bahas apa? Bahas menangkan, bahas gale, bahas kalaju. Udah 30 menit berbumbu-bumbu, baru keluar inti yang segetek. Apa itu? Tolong talangkan dari TV. Mempengaruhi. Orang Jawa ini. Apa makanan kesukaan orang Jawa? Gula. Masa apapun orang Jawa tidak pernah meninggalkan gula. Apa fungsi gula? Memaniskan. Itu sifat asli orang Jawa. Pandai bermanis muka. Orang Jawa itu pandai memendam perasaan. Semarah apapun dia dengan kita, tapi kalau jumpa berhadapan-hadapan, ribut kabareka, api waras paling. Tapi di dalam hati-hati. Makanya keris orang Batak di depan, keris orang Minang di depan, rencong orang Aceh di depan, keris orang Jawa di mana? Kenapa keris orang Jawa di belakang? Kalau dia marah dengan kita, dipeluknya kita baik-baik, baru kita nggak nampak. Maka jangan coba-coba menyinggung perasaan orang Jawa. Masalah. Dia baik, tapi kalau tersinggung bahaya kita di belakang. Sifatnya persis seperti berantem di depan, tapi di belakang bertegang. Mempengaruhi orang lain, ada orang lain di sini. Apa makanan kesukaan orang lain? Orang lain di restoran lain manapun tetap ada ulam. Ulam itu sayur-sayuran yang tidak boleh terlalu tua, tapi tidak terlalu muda. Kenapa tidak boleh terlalu tua? Kalau tua tidak bisa digigit. Tapi jangan terlalu muda. Kalau terlalu muda belum ada rasa. Jadi makanan orang lain itu ulam. Arti ulam itu makanan yang setengah masak.
tidak tua dan tidak muda, sedang-sedang saja. Itulah tidak jadi. Tapi kalau orang daerah lain memimpin itu pasti mengambil di belakang. Artinya apa? Makanan halal yang kita makan itu mempengaruhi cara berpikir kita. Apalagi kalau yang kita makan makanan yang halal. Maka hati-hati dengan makan. Tidak sampai di situ saja. Makanan yang haram itu tidak hanya merusak orang yang memakannya, tapi makanan yang haram itu akan merembet kepada semuanya. Kalau ada suami koruptor, istri tidak tahu, tapi orang akan berkata itu istri koruptor. Anaknya tidak tahu, orang akan ngomong itu anak koruptor. Kalau dia tinggal di satu tempat, orang akan ngomong itu kampung koruptor. Bahaya. Satu yang melakukan semua kena. Sama dengan ustaz. Ada beberapa orang ustaz yang lebih mementingkan amplop daripada ceramah. Orang akan bilang itu ustaz amplop. Kejar polisi juga demikian. Banyak polisi yang baik, tapi akibat 1, 2, 3 oknum polisi yang bikin masalah, orang malas berurusan dengan polisi. Kalau Idan Kambing melapor polisi untuk menyelesaikannya, kita terpaksa buat ke bawah. Itu orang. Bahkan ada di satu tempat teman saya cerita, dia ngomong dengan saya bilang, polisi kita ini sudah jelek. Saya bilang tidak. Saya sering ceramah di Masjid Al-Mutmainah di Polda itu. Bahkan pagi tadi saya ngasih kuliah di sekolah polisi negara di Goba itu. Saya bilang banyak polisi yang baik. Ketiga, di situ ada direksi. Nenek tadi menangis, sampai ketiga. Ngomong dengan direksi, Pak Direksi saya ini sudah BPJS, ini sudah BPJS. Kami tidak punya duit banyak itu. Tolonglah Pak, kata direktur, nggak bisa itu kita rumah sakit. Kalau memang nenek miskin, oke lah saya bantu. Ini duit 3 juta. Nenek bantu bayarkan berapa? Ini sedekah saya. Yang 500 ribu lagi, kalau nenek kami, saya hanya bisa bantu 3 juta. Nenek kami udah malu kita. Akhirnya dia pulang ke kampungnya, ke tempat dia tinggal. Sampai tempat dia tinggal, dikumpulkannya gila-gila. Tolong bantu saya punya utang 500 ribu di rumah sakit yang tak bisa saya keluar. Kenapa tak punya duit? Rupanya semua bilang miskin. Mana yang bisa bantu? Panggil famili miskin juga. Akhirnya nenek tadi bikin surat. Di bawahnya kertas, di bawahnya amplop, di bawahnya tangko, di rumah sakit. Tentunya nanya, nenek bikin surat apa? Bikin surat ke Tuhan untuk minta duit. Kata cucunya tidak mungkin. Apa kata nenek? Tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Ditulislah kepada Tuhan di mana Tuhan. Saya nenek ini berduit 500 ribu untuk mengeluarkan cucu saya dari rumah sakit. Tolong bantu ya Tuhan. Dilipat kertas, dimasukkan ke dalam amplop, ditempel lampu. Alamat kepada Tuhan di mana Tuhan. Belakang nenek alamat lengkap. Cucunya kira-kira kepala, tidak mungkin nek. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan, kata nenek. Diambilnya gelap dimasukkan kantor pos. Begitu masuk kantor pos, orang yang pertama bingung tukang pos. Kemana dialamatkan di atas surat ini? Rupanya ada tukang pos yang cerdas. Masjid kan rumah Tuhan. Tentu pengurus masjid tahu di mana Tuhan. Di atas masjid dibuka oleh pengurus masjid. Kata pengurus masjid, kami menjaga rumah Tuhan, tapi sampai sekarang kami pun tidak tahu di mana Tuhan. Balikkan kantor pos. Ada tukang pos yang lebih hebat, kita antar ke kantor polisi. Kok kantor polisi? Teroris yang tidak punya alamat, polisi tahu. Masa polisi tidak tahu alamatnya? Datang sampai ke kantor polisi, rupanya komandan orang baik. Dibuka surat itu tersentuh hati. Kumpulkan anak-anak sekalian, adik-adik, ini ada surat dari orang miskin. Kita harus bantu. Laku abdi bayangkara, kita harus bantu.
saya 200.000, tolong cari dengan anggota yang lain. Ada yang nyumbang 10.000, 20.000, ada yang nyumbang 15.000. Jam 4 sore komandan pulang, tinggal anak buah mengekonomi. Dapat duit 450.000. Bingung, gimana cari 50.000 lagi? Yang paling tua ngomong, masukkan surat dalam amplop antar nenek kami. Masa nenek sudah 50.000 utang. 2 orang polisi ngantar amplop berisi duit ke rumah nenek kami, kena alamat lengkap. Kami ke rumah nenek-nenek tidak ada, yang ada di sana. Kata polisi, ini surat dari polisi. Kalau nenek datang, tolong berikan. Jangan macam-macam, ini dari polisi. Tetap juga bilang, polisi pulang, nenek datang, nek ada surat dari polisi. Ditengok ada duit. Lalu nenek tadi ke rumah sakit. Sampai ke rumah sakit dia ngomong, bukan betul. Kalau kita minta ke Tuhan, Tuhan pasti memberi. Ini bukti. Udah, coba hitung. Dia hitung 450.000. Nenek minta ke Tuhan berapa? 500. Kenapa tuh? Dalam ini cuma 450.000. Apa kata nenek tadi? Itulah polisi Indonesia. 2 kali Tuhan itu dipotong. Polisinya baik, tapi kena emailnya sudah tidak baik. Apapun yang dilakukan menjadi tidak baik. Ini bahayanya kalau kita memakan makanan yang khas. Jadi kalau memberi Rasul, sebagai orang tua tiru Rasul, mendidik anak tiru Rasul, memberi makan anak tiru Rasul, dan bekerja juga tiru Rasul. Kenapa harus tiru? Sebab kata Rasul, suami yang kerja keluar rumah mencari nafkah untuk keluarga itu pahalanya sama dengan orang yang pergi ke medan perang. Kalau bapak-bapak bekerja di PTPM 5 dengan ikhlas, dengan penuh ketulusan, mati ketika bekerja, itu matinya adalah mati kita. Maka bagi kita, kerja harus menjadi ibadah. Andai kata kita mau mengikuti Rasul dalam kehidupan kita sehari-hari. Akhirnya kita cukuplah ceramah kita malam hari ini dengan membacakan buku kitab Al-Fatihah. Al-Ustaz Al-Mukarram Bapak Dr. Saidul Amin, ceramah agama dan tausiah yang telah menyampaikan di hadapan kita. Mudah-mudahan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita. Demi acara telah kita lalui, yang mana tadinya acara ini kita buka dengan membaca basmalah. Maka marilah kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. We're here on this special day. Our hearts are full of pleasure. A day that brings the two of you close together. We're gathered here to celebrate a moment you'll always treasure. We ask Allah to make your love last forever. Let's raise our hands and make dua like the Prophet taught us. And with one voice, let's all say, 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 Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma bil khair. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma bil khair. From now you'll share all your joys, through hardships support each other, together worshiping Allah, seeking His pleasure. We pray that He will fill your life with happiness and blessings, and grant you kids who make your home filled with laughter. Let's raise our hands and make dua like the Prophet taught us, and with one voice
voice, let's all say, say, say. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. Barakallah, 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 Barakallahu lakum wa lana, Barakallahu lakum wa lana. Allah barik lahuma, Allah أدم حبهما. الله صلي وسلم على رسول الله. الله تب علينا، الله ارضى عنا، الله اهد خطانا على سنة نبينا. Let's raise our hands and make dua like the Prophet taught us, and with one voice let's all say, say.